padi ladang itu adalah perpaduan dua budaya yang bisa memberikan hasil positif untuk pengembangan padi ladang. Nah, yang saya maksudkan adalah yang pertama itu. Baik, teman-teman, selamat ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita ditemani oleh narasumber kita, Dr. Penina Irene Nindatu, SP MSI, yang biasanya hari-hari kita panggil dengan nama Mbak Ini atau Kak Ini, tapi izinkan saya panggil dengan nama Mbak Ini saja. Mbak ini mau bercerita tentang hibridisasi rion-rion untuk pelestarian budidaya padi ladang. Nah, rion-rion ini apa? Budidaya padi itu seperti apa? Nah, kita langsung aja serahkan kepada Mbak Ine untuk menjelaskannya. Kepada Mbak Ine, disilakan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya sapa Bung James kali ya, bisa Siap. Apa aja boleh Mbak Ine, siap. Ya, jadi baik. Sore ini saya akan berbagi tentang hibridisasi budaya rion-rion untuk pertanian berkelanjutan. Ya, jadi sebelum saya menjelaskan banyak tentang rion-rion. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih banyak tentang rion-rion, kita perlu mengetahui outline penyampaian sharing saya di saat ini, yaitu yang pertama itu saya akan menjelaskan atau sharing sekilas tentang rion-rion. Jadi apa itu rion-rion? Kemudian yang kedua tentang hibridisasi budaya dari rion-rion itu sendiri. Dan yang ketiga pelestarian padi ladang, dan yang keempat kesimpulan dan rekomendasi dari sharing kita di sore hari ini. Baik, yang pertama kita cerita sedikit tentang rion-rion. Jadi rion-rion itu adalah istilah dari bahasa Sahu Ji-O-Talai Padusua. Ini adalah salah satu suku asli di Kabupaten Halmahera Barat. Nah, rion-rion itu berarti tolong-menolong. Jadi, kalau kita pernah dengar tentang kearifan lokal yang ada di Provinsi Maluku, kita tahu itu Masohi. Masohi artinya tolong-menolong. Kemudian juga ada Mapalus di Minahasa, itu memiliki makna yang sama, tolong-menolong. Jadi, rion-rion ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dari suku Sahu Ji-O-Talai Padusua yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dan yang menarik adalah rion-rion itu sudah menjadi warisan budaya kepada milenial suku Sahu Ji-O-Talai Padusua di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi itu di 3 kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu Kecamatan Sahu, kemudian Sahu Timur, dan di Kecamatan Jailolo. Nah, terkait dengan hal tersebut, maksudnya Kecamatan Jailolo ini, di Kecamatan Jailolo, itu suku Sahu membudidayakan salah satu komoditi. Karena perkembangan peradaban saat ini, maka para petani yang melakukan padi ladang di Jailolo itu sudah mulai berkurang. Sedangkan di Kecamatan Sahu dan Sahu Timur itu masih tetap melakukan budidaya padi ladang. Nah, kemudian selanjutnya rion-rion ini sendiri digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat suku Sahu Ji-O-Talai Padusua.
tahu bahwa banyak beras raskin, kemudian sudah banyak beras juga yang dijual di pasaran, tapi sampai sekarang kenapa masih mau melakukan budidaya padi ladang, Ibu? Enak beras tidak cukup petoran dalam kebutuhan. Oh, kok 1 tahun 1 kali 15 kilo mau cukup. oh, Rumah tangga tidak cukup. oh iya. Anak-anak banyak. Anak banyak. Jadi kalau ada padi di lumbung cuma injang saja. Oh, begitu. Iya. Jadi itu Terbeli sudah. sudah terbeli. Iya. Jadi itu yang menjadi alasan untuk tetap Iya. batanam ya, Mi? Iya. Jadi Iya. padi tidak dijual, makan saja. Makan saja. Makan saja. Jadi tiap tahun begitu. Oh. Ada apa tuh kayak pisang. Teman tuh ada pisang bulu bebe, ada kasbi. Tapi kenapa lebih pilih harus tetap tanam padi? Di sini orang kerja tiap hari terpoha makan pisang. Dia mesti makan nasi. Itu makanan tambahan saja. Pagi-pagi itu mesti nasi. Jadi orang biar bagaimana mesti bikin kebun padi. Oh. Terpoha makanan tambahan cuma pisang dan kasbi itu. Orang Cara ini. orang sahu katanya Sahu. makan Namanya, nasi. iya. Ya, makanan pokok tuh Makan nasi. pokok nasi. Ini yang semakin hari semakin tergusur. Nah, sehingga saya ingin bagaimana supaya ini dikembalikan. Untuk prosesi-prosesi seperti ini kita angkat lagi ke permukaan dan kita kembangkan ke masyarakat bahwa ini tidak bisa dilupakan. Yang pertama, tentunya di bidang pertanian. Jadi, rion-rion ini sejarahnya itu suku Sahu Otalai Padusua dalam hal ini petaninya menggunakan tolong-menolong untuk melakukan budidaya padi ladang dan juga tanaman lain dalam bidang pertanian. Jadi misalkan kita tahu bersama di Maluku Utara ini, di Halmahera Barat kan potensi untuk kelapanya kan banyak sekali, potensi pertanian tanaman kelapanya sangat melimpah dan produksinya juga banyak, sehingga rion-rion juga digunakan untuk pembuatan kopra gitu, pengolahan kelapa ya. Kemudian untuk non bidang pertanian, ini rion-rion juga digunakan untuk pembangunan rumah penduduk, kemudian rumah adat, rumah ibadah, dan acara pernikahan juga sukacita. Jadi rion-rion ini sudah menjadi bisa dibilang sebagai identitas budaya suku Sahu Otalai Padusua karena masih menghidupi berbagai aktivitas sosial masyarakatnya. Nah, rion-rion ini berkaitan dengan budidaya padi ladang karena ternyata masyarakat suku Sahu Otalai Padusua sudah menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Jadi makanan pokok itu, nasi itu sudah harus ada di meja makan setiap pagi, siang, dan malam. Jadi kalau orang Sahu ditanya, sudah makan? Mereka pasti jawab, sudah. Tapi yang dimaksudkan sudah makan ini adalah makan nasi, bukan makan penyedia karbohidrat yang lain seperti pisang, bahasa di sini kasbi atau ubi kayu, atau juga ubi jalar. Ya, mereka tidak menyebutkannya makan kalau mereka makan makanan tersebut. Kalau ditanya makan, pasti mereka jawabnya makan nasi gitu. Jadi nasi sudah menjadi makanan istimewa bagi mereka. Nah, kemudian arti penting nasi untuk suku Sahu ini sendiri karena berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai histori mereka, ya. Kemudian kerjasama, tolong-menolong, kekeluargaan, dan kerukunan. Nah, kemudian nasi ini penting, mereka masih tetap menanam padi ladang itu penting karena mereka masih merayakan syukuran dari puncak panen padi ladang yang disebut Orom Sasadu atau makan adat. Nah, kemudian tibalah kita di inti dari sharing ini, yaitu perlu ada hibridisasi budaya untuk pelestarian budidaya padi ladang di Kabupaten Halmahera Barat, khususnya dilakukan oleh suku Sahu Otalai Padusua. Jadi hibridisasi budaya itu kita tahu juga, misalkan pada ideologi ada hibrid, ya ada perpaduan dua bisa dibilang juga ada
berlanjut keturunan yang baik gitu ya, gen yang bagus gitu ya. Ada perpaduan dua gen untuk menghasilkan suatu plasma nutfa yang lebih baik, itu bisa dibilang hibrid. Nah, kalau dalam ilmu-ilmu sosial ada juga disebut dengan hibridisasi, tapi hibridisasi yang dimaksudkan di sini adalah hibridisasi budaya. Nah, hibridisasi budaya dalam budidaya padi ladang itu adalah perpaduan dua budaya yang bisa memberikan hasil positif untuk pengembangan padi ladang. Nah, yang saya maksudkan adalah yang pertama itu adanya hibridisasi budaya dalam teknis budidaya padi ladang. Teknis budidaya padi ladang misalkan suku Sahu itu mereka memiliki budaya menanam itu misalkan membuka lahan baru dan berpindah-pindah. Kemudian pada saat mereka melakukan penanaman padi ladang itu, mereka akan melakukan tumpang sari dengan jenis tanaman hortikultura seperti buah-buahan dan juga sayur. Nah, itu adalah budaya lokal Sahu. Nah, budaya hibrid atau budaya yang berasal dari luar kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh suku Sahu itu adalah saat ini mereka tidak selalu membuka lahan baru untuk penanaman padi ladang. Cenderung tetap dan mereka melakukan tumpang sari juga tidak hanya dengan tanaman hortikultura, tapi dengan tanaman-tanaman tahunan seperti kelapa, pala, ya itu dan lain-lain. Nah, inilah hibridisasi budaya dalam teknis budidaya, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk teknis budidaya lainnya, yang budaya Sahu itu kan mereka masih melakukan budidaya padi ladang dengan cara-cara yang sederhana, begitu juga dengan alat-alatnya sederhana, misalkan parang, kapak, ya di sini bilang apa untuk membersihkan gulma itu disebut kuda-kuda, ya disebut kuda-kuda, sebutan masyarakat di sini. Kemudian lesung. Nah, itu adalah budaya lokal suku Sahu. Budaya hibridnya apa? Budaya hibridnya tidak lain adalah teknologi di bidang pertanian, yaitu bahan dan peralatan modern, misalkan herbisida, traktor, kemudian mesin penggilingan. Nah, ini adalah bentuk hibridisasi budaya, perpaduan antara budaya lokal suku Sahu dengan budaya modern, dan diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas dari budidaya padi ladang. Nah, kemudian untuk ritus rion-rionnya sendiri, untuk tolong-menolongnya sendiri, kalau suku Sahu pada zaman sebelumnya, atau ya bukan dibilang zaman ya, maksudnya ini budaya lokal suku Sahu, mereka itu masih menanam satu jenis tanaman, tanam padi ya. Kemudian mereka juga dalam percakapan mereka saat melakukan penanaman itu mereka lebih banyak menggunakan bahasa Sahu karena lebih banyak orang-orang Sahu yang melakukan kegiatan ini. Kemudian kalau yang suku Sahu itu mereka menanam padi ladang sambil menggunakan alat musik yang disebut cucuela. Nah, budaya yang baru atau modern sekarang tidak sudah jarang menggunakan cucuela, yaitu menggunakan musik dengan gong dan pipa. Tapi sekarang tuh sudah mulai berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban, ya. Ada genre lagu lokal, pop, ada juga yang ya istilah di sini ada beronggeng begitu. Nah, itu adalah musik-musik yang digunakan petani juga saat mereka melakukan budidaya padi ladang. Kemudian sekarang sudah lebih banyak pakai bahasa perpaduan bahasa Sahu dan juga bahasa Indonesia. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk hibridisasi budaya yang dilakukan sehingga nanti akan berdampak terhadap peningkatan produksi dan tentunya efisiensi pelaksanaan budidaya padi ladang sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau ditunjukkan di slide seperti itu bisa lebih jelas, tapi saya menjelaskannya seperti ini saja. Jadi memang di Halmahera Barat itu kondisi pembudidayaan padi ladang dan padi sawah itu sangat berbeda. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa kalau padi sawah itu kan ditanam setahun bisa 3 kali ya, karena panennya tuh 3 bulanan. Tapi kalau padi ladang kan setahun. Tetapi dari data Dinas Pertanian Halmahera Barat tahun 2019 menunjukkan bahwa ternyata produksi gabah kering
panen untuk padi ladang itu lebih besar dibandingkan dengan padi sawah. Jadi produksi gabah kering panen atau GKP padi ladang itu mencapai 1.553,23 ton dibandingkan dengan padi sawah yang hanya 811 ton. Hal ini wajar saja ya, karena ternyata jumlah kecamatan yang menanam padi ladang itu semua kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat menanam padi ladang, ada 9 kecamatan. Sedangkan padi sawah hanya memiliki 6 kecamatan yang menanam padi ladang ini. Dengan jumlah desa juga tentunya lebih banyak untuk padi ladang sebesar 64 desa, sedangkan padi sawah hanya 11 desa. Nah, kenapa demikian? Karena memang perilaku usaha tani masyarakat di Halmahera Barat itu memang sudah terbiasa menanam padi ladang di ladang ya, ketimbang padi sawah, sehingga ini yang menyebabkan produksi padi ladang itu lebih tinggi dari padi sawah, sehingga strategisnya pengembangan padi sawah dan padi ladang itu harus berbarengan, karena padi ladang sendiri sudah teruji bisa menyediakan pangan pokok, penyedia karbohidrat untuk masyarakat. Nah, itulah akibatnya, sehingga perlu ada pelestarian budidaya padi ladang. Gitu. Pelestarian budidaya padi ladang itu penting karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang harus dikembangkan sehingga bisa menyediakan pangan lokal bagi kebutuhan keluarga bahkan masyarakat. Nah, pelestarian budidaya padi ladang itu membutuhkan peran dari peran agensi dan struktur. Kalau misalkan kita berbicara tentang teori Giddens yang seorang sosiolog itu yang menjelaskan adanya peran agen dan struktur untuk membuat praktek sosial, dalam hal ini budidaya padi ladang itu masih tetap berlanjut. Nah, kita lihat peran agensi itu siapa-siapa saja supaya budidaya padi ladang itu dapat tetap lestari. Yang pertama, itu petani padi ladang sendiri sebagai aktor. Mereka harus tetap memiliki motivasi dan mereka harus tetap memiliki sebuah inspirasi gitu ya, untuk tetap menanam padi ladang sebagai sumber pangan pokok mereka, kayak gitu. Kemudian juga peran dari kepala desa dan ketua adat ini sangat penting. Tidak lupa juga para tokoh perempuan, karena banyak juga wanita tani di suku Sauji Otalai Padusua yang membantu suaminya untuk bisa menyediakan pangan secara berkelanjutan, tapi juga untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Tokoh masyarakat juga sangat penting. Siapa lagi? Tokoh pemuda, ya, para milenial, karena berdasarkan pengalaman saya waktu melakukan penelitian, itu bukan saja orang-orang tua yang hadir dan terlibat dalam budidaya padi ladang, tapi kaum milenial itu juga hadir dan mereka bersemangat juga untuk bisa membantu orang tua mereka dalam kegiatan budidaya padi ladang. Kemudian tokoh agama juga penting, ketua dewan adat. Nah, dan juga yang paling penting adalah peran pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, juga DPRD Halmahera Barat sebagai institusi yang bisa memiliki, yang bukan bisa, tapi mereka memiliki kewenangan untuk bisa pro terhadap pengembangan padi ladang di Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian peran struktur. Apa saja strukturnya? Nah, strukturnya itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, struktur menurut Giddens itu signifikasi. Signifikasi itu apa? Ada wacana-wacana, ada simbol-simbol yang memperkuat nasi sebagai makanan pokok dan istimewa. Dan memang suku Sahu Otalai Padusua memang mewacanakan itu bukan sekedar wacana, tapi sudah menjadi perilaku konsumsi mereka. Seperti yang awal tadi saya sampaikan, bahwa kalau ditanya makan, mereka pasti jawab belum makan kalau belum makan nasi gitu ya. Pasti akan makan nasi, baru dijawab makan, bisa mereka makan gitu. Kemudian struktur yang kedua apa? Dominasi. Dominasi itu maksudnya adalah kewenangan, ya, kewenangan-kewenangan yang ada pada petani sebagai pemilik lahan, yang memiliki sarana produksi. Nah, itu penting supaya mereka itu bisa
melakukan pengembangan budidaya padi larang secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah legitimasi. Legitimasi itu menyangkut dengan aturan atau legitimasi ya, aturan yang membuat petani itu dan agen-agen yang tadi saya sebutkan supaya mereka tetap menanam padi ladang. Jadi kalau di sini ada aturan sosiobudaya suku Sahu. Ya, aturan sosiobudaya itu berkaitan dengan Orom Sasadu yang tadi saya jelaskan, makan adat. Jadi setiap tahun di Halmahera Barat ini, khususnya di suku Sahu Jikotalai Padusua, mereka akan melakukan perayaan syukuran panen padi ladang di rumah adat yang disebut Sasadu. Nah, jadi itu sudah menjadi salah satu ikon wisata juga di Kabupaten Halmahera Barat pada saat pelaksanaan Festival Teluk Jailolo yang dilangsungkan setiap tahun di Jailolo. Nah, sampailah kita di kesimpulan. Jadi dari penjelasan saya sebelumnya itu dapat simpulkan bahwa yang pertama, rion-rion merupakan salah satu budaya suku Sahu Jikotalai Padusua yang masih diwariskan atau menjadi legasi kepada milenial saat ini. Kemudian yang kedua, hibridisasi budaya rion-rion itu penting karena telah berperan terhadap pelestarian budidaya padi ladang. Dan yang ketiga, aktor-aktor pelestarian budidaya padi ladang yang penting yaitu petani sendiri, kepala desa, ketua adat, kemudian ketua dewan adat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda juga. Dan tentunya adalah pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD-nya. Rekomendasinya. Nah, rekomendasinya itu kepada siapa saja? Ada kepada 3 pihak penting. Yang pertama, Dewan Adat Suku Sahu Jikotalai Padusua. Diharapkan Dewan Adat ini tetap melakukan peran-peran motivator kepada petani dan tentunya juga advokasi kepada pemerintah Halmahera Barat untuk tetap pro terhadap pengembangan padi ladang. Kemudian pemerintah Kabupaten Halmahera Barat adalah perlu adanya peran kebijakan ya, kebijakan yang dituangkan lewat program kerja dinas-dinas tertentu, misalkan Dinas Pertanian, supaya pengembangan dan pelestarian budidaya padi larang itu tetap terjaga. Dan yang ketiga, DPRD Halmahera Barat. Peran keberpihakan terhadap program pemerintah Halmahera Barat untuk pengembangan dan pelestarian budidaya padi larang itu penting disupport oleh para legislatif ini sehingga bisa menjadi sebuah cara yang strategis untuk pengembangan padi ladang. Kira-kira seperti itu sharingnya, Bung James, nanti bisa diskusi atau... Baik, Mbak Ini. Yang paling pertama nih, terima kasih banget sudah mampir di channel Unit Liaja. Nah, Mbak ini tadinya saya pikir hibridisasi rion-rion ini semacam spesies. Ternyata ini adalah sebuah budaya yang luar biasa sudah diterangkan secara apik tadi dan akhirnya bisa mengerti dengan jelas. Budaya. Yang saya pengen tahu sejak kapan ya, ataukah ada informasi rion-rion ini sudah berapa lama ini? Dari kapan? Apakah dari terbentuknya sukunya atau gimana? Mbak ini mungkin bisa memberikan. Iya. Baik, terima kasih. Jadi rion-rion ini untuk waktunya itu memang sudah dari sejak suku Sahu ada. Jadi sudah sangat lama. Berarti ini sudah memang sudah terbawa dengan jati dirinya suku ini ya. Iya. Nah, berarti benar Bung, ya. Cukup lama berarti padi ladang ini yang notabene dipakai untuk budidaya itu juga pasti sudah lama seiring berjalannya dengan. Iya, sudah lama sekali. Iya. Benar sekali Bung, sudah lama. Sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa padi ini mungkinkah endemik di situ di Maluku Utara, di Halmahera, ataukah memang ini punya suku yang mempunyai budaya rion-rion ini yang mungkin kemana-mana mereka pindah-pindah, mereka membawa, apakah ini memang bisa hak milik mereka gitu, varietas atau spesies yang notabene endemik punya di sana gitu. Gimana Mbak ini? Iya, Bung. Jadi memang berdasarkan hasil penelitian saya dengan wawancara beberapa tokoh adat di suku Sahu Jikotalai Padusua, jadi memang benih padi ini awalnya memang didatangkan dari Pulau Jawa. Awalnya didatangkan dari Pulau Jawa, tetapi itu kan sudah lama, sangat lama.
tahunnya juga itu harus ditelusuri lagi, tapi menurut tokoh adat tersebut itu sudah sangat lama. Lalu sudah dikembangkan di suku Sahu Jawa Talepalisua ini, sehingga dari benih itu lalu sudah ada perkembangbiakan yang lebih lagi. Jadi suku Sahu ini sendiri sudah lalu memberikan nama untuk jenis-jenis benih di sini. Dan beberapa mahasiswa kami juga melakukan penelitian berupa identifikasi benih padi ladang. Itu terdapat kemarin mahasiswa kami itu ada sekitar 34 jenis padi ladang dengan karakteristik morfologi dan fisiologinya masing-masing. Ya, baik. Baik Mbak ini informasi yang luar biasa, dan semoga penelitian-penelitian selanjutnya Mbak ini bisa tampil lagi di channel saya untuk menginformasikan kepada masyarakat, dan saya juga berdoa supaya Mbak ini bisa dapat hak atas kekayaan intelektual dengan penelitian-penelitian ini yang sudah banyak dilakukan. Semoga beberapa jenis yang sudah dapatkan itu sesegera mungkin dipatenkan Mbak ini, supaya menjadi hak milik budaya suku setempat ataupun kekayaan intelektual di kampus setempat. Mungkin kita sudahi pertemuan ini dan kita nanti akan tampil lagi di channel-channel berikutnya. Tentunya Mbak ini masih bersedia untuk menjadi narasumber saya. Oke, salam sehat terima dari kasih. saya, dari Ambon untuk sana, dan terima kasih. sekian, dan terima kasih. Saya sapa sekali lagi, terima kasih Dr. Penina Irenenindato SPMSI. Terima kasih Mbak ini. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.